mengimplementasikan visi misi dari pengurus dari 5 program visi misinya pengurus itu kami kerucutkan menjadi 2. Kayaknya dihilangkan sama sekali. Kuarter 4, saya berharap kuarter 1 dan 3 itu impact-nya sudah terasa. Jadi ada hak dan kewajiban pemilik, ada juga hak dan kewajiban kita sebagai pengurus dan BP. Bapak Ibu Jardiner sekalian, ini adalah podcast pertama yang dibuat oleh P3SRS dan juga bekerja sama dengan Badan Pengelola Rusunami Jardin Ciamplas. Tujuan dari podcast ini adalah memberikan informasi yang terkini dan juga penting yang punya relevansi dengan Bapak Ibu sekalian sebagai warga Rusunami Jardin Ciamplas. Telah hadir bersama saya di sini. Oh ya, sebelumnya saya harus memperkenalkan dulu, nama saya Tommy T. Prakoso, di sini sebagai moderator dan juga saya sebagai salah satu pengurus DP3SRS, saya sebagai kepala bidang pengelolaan. Ya, telah hadir bersama saya di sini adalah Bapak Pendi sebagai ketua P3SRS, kemudian Pak Oswald sebagai kepala BP yang lama, kemudian yang baru adalah Bapak Irfan. Kebetulan di pergantian tahun 2024-2025 ini bersamaan dengan ada pergantian kepala BP. Kepala BP yang lama adalah Pak Oswald, yang baru adalah Pak Irfan. Dan di Oswald ini akan diungkapkan apa saja sih yang sudah dicapai selama tahun 2024 dan apa yang dilakukan oleh BP nanti di tahun 2025. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan dulu apa yang akan disampaikan Pak Pendi sebagai Ketua P3SRS. Pak Pendi, silakan. Baik, terima kasih Pak Tommy, Pak Oswald dan Pak Irfan. Saya sebagai Ketua P3SRS periode 2023-2026 mengapresiasi mengadakan podcast ini untuk dapat diketahui oleh seluruh warga Jardin atau pemilik Jardin. Baik, Pak Oswald sudah bekerja sebagai Kepala Badan Pengelola di Jardin dari akhir 2023 kalau nggak salah, November, sampai dengan Januari 2025 ini. Kemudian pengganti yang baru adalah Pak Irfan, juga masih dari Premium. Ada beberapa hal yang akan kami tanyakan ya. Mungkin untuk khalayak juga mengetahui apa saja yang sudah dikerjakan dan sudah dilakukan oleh kepemimpinan Bapak sebagai Kepala Badan Pengelola dari khususnya untuk tahun 2024 lah. Itu pertanyaan awal. Terima kasih Pak Ketua, Pak Pendi, Pak Tommy dari Kepengelolaan dan juga Pak Irfan. Terima kasih atas kesempatan ini. Memang dalam kesempatan ini merupakan satu terobosan baru ya dari kepengurusan periode 2003-2026, di mana di dalamnya kami Badan Pengelola mencoba mengimplementasikan salah satu program atau visi misi dari kepengurusan tentang tentang informasi ataupun transparansi tentang program kerja. Nah, terobosan baru ini dengan adanya program podcast ini menjadi salah satu media ya yang mana dari pengurus ataupun dari Badan Pengelola bisa memberikan informasi secara terbuka dengan metode 2 arah, program apa saja yang mana kami lakukan untuk mengimplementasikan visi misi daripada kepengurusan yang dipimpin oleh Pak Pendi. Memang secara program kami di tahun 2024 sebetulnya punya program untuk mengimplementasikan visi misi dari pengurus dari 5 program visi misinya pengurus itu kami kerucutkan menjadi 2 program utama yang kami coba jalankan, yaitu yang pertama adalah improvement ataupun upgrade system. Yang kedua, building improvement secara fisik. Artinya di periode yang sebelumnya, karena kebetulan saya dan Pak Irfan kami diwakafkan oleh PT JKL atau Premium untuk mengelola The Jardin. Kami melanjutkan dari penerus kami sebelumnya, dari Ibu Ina sebelumnya, yang mana program ini adalah program keberlanjutan mengenai kepengelolaan ataupun operasional di gedung apartemen. Nah, program yang kami ataupun saya beserta tim jalankan di 2024 itu dari 5 visinya pengurus kita implementasikan menjadi 2
Itu satu, upgrade sistem yang artinya di dalam program kita ingin menggunakan semuanya serba sistem, Pak. Semuanya terintegrasi di sistem. Kita ada 6 departemen, semuanya fungsinya berjalannya semua dengan sistem. Tadinya manual, kita migrasi ke sistem. Artinya semuanya terkonek ataupun terintegrasi dengan sistem. Artinya kita mengurangi paperless, mengurangi adanya fraud data, mengurangi adanya dokumen-dokumen yang tidak perlu. Nah, dengan masuknya ke sistem itu memudahkan kami untuk mengontrol, untuk monitoring, supervisi hingga mencapai target secara terukur dengan sistem, karena sistem itu sudah diprogram. Nah, sistem itu kita memprogramkan di Q1 sampai Q2. Ya, Q1 sampai Q2. Kita pertama di Q1 itu kita mencoba bagaimana meningkatkan IPL. Meningkatkan IPL yaitu dari pertama mengurangi aging atau tunggakan-tunggakan fosil, kemudian meningkatkan pendapatan, memperluas kolam pendapatan. Kemudian mencoba memberlakukan kembali sanksi IPL di tahun 2024 itu kalau nggak salah di bulan Januari, yang mana sesuai amanat dari Hosrul yang mana turunan juga dari ADART. Nah, berjalannya program itu kita perlu pakai sistem yang terukur. Kita menggunakan sudah punya namanya Finco system. Di situ penerbitan invoice sudah pakai sistem, penerbitan SP sudah pakai sistem, pencatatan uang keluar sudah pakai sistem, pencatatan uang masuk sudah pakai sistem, collection billing juga sudah pakai sistem, hingga pengadaan barang ataupun pembelanjaan barang sudah pakai sistem, hingga pengaduran barang di dalam gudang. Tadinya kita punya gudangnya masih belum sentralisasi satu tempat, dengan sistem ini kita bikin satu tempat, satu gudang, satu sistem. Untuk goods in, goods out-nya sudah pakai sistem. Kemudian untuk jadwal pembayaran untuk vendor itu sudah pakai sistem, jadwalnya itu minggu pertama, minggu kedua sampai minggu keempat itu sudah pakai sistem. Nah, artinya kami memperbaiki sistem di dalam kepengolahan. Dengan berjalannya sistem itu, dengan Finco itu memudahkan kami untuk mengontrol pengeluaran dan juga menerima pendapatan sesuai dengan target yang kami harapkan. Kemudian kita juga punya sistem untuk preventif untuk teknis-teknis untuk operasional rutin. Itu seperti di engineering kita kalau yang sebelumnya masih manual, log sheet-nya itu masih pakai manual ya, pakai checklist biasa. Sekarang kita sudah pakai di Q2 itu sudah pakai preventive maintenance, sudah pakai sistem. Jadi misalnya jadwal warming up genset itu seminggu 2 kali Selasa dan Kamis itu sudah ada di jadwal, sudah masuk ke sistem. Nanti ada alarm notifikasi bunyi kalau lewat dari jadwalnya berarti belum di warming up gensetnya, artinya ada warning nih, artinya ada satu kelalaian error yang nggak dilakukan oleh salah satu tim kami. Kemudian yang lainnya apa lagi, misalnya jadwal pembersihan cuci AC, kita AC-nya untuk AC ruang lift itu harus selalu dingin, tidak boleh ada bocor ataupun tidak boleh salah satu AC-nya rusak. Kemudian jadwal preventif untuk lift, kemudian jadwal untuk preventif pompa transfer pompa di GWT, di roof tank, semuanya itu sudah terjadwalkan, yang tadinya manual sudah masuknya ke sistem. Kemudian preventive maintenance di IT kita itu kita menggunakan jaringan CCTV dengan total jumlah CCTV itu 576 CCTV ataupun layar dengan jumlah NVR-nya ada 4. Itu kalau tidak terintegrasi ke sistem itu akan kesulitan, karena dengan jumlah kamera yang banyak itu tim IT kita akan kesulitan memonitor mana ini rusak, mana ini yang blank, mana ini yang tidak terfokus, karena dengan petugas CCTV kita mengoperasikan itu dengan sekian banyak jumlah CCTV, kalau tidak terintegrasi sistemnya dengan ada topologi yang ada, menyulitkan mereka untuk bisa memantau. Kemudian preventive maintenance di teman-teman di vendor, preventive maintenance untuk di security, untuk di cleaning, untuk di parkir. Kita di parkir sudah sistemnya sudah cashless dengan menggunakan mesin Epsilon, itu artinya one gate system, one gate service. Jadi tadinya sebelumnya menggunakan dispenser yang belum Epsilon, artinya satu dispenser itu satu palang itu satu mobil satu motor bisa lewat. Nah, sekarang kita mengupgrade sistem itu dengan Epsilon, satu mobil dan satu motor itu beda sistem. Jadi tidak bisa berbarengan. Jadi bisa terdetek ini mobilnya siapa, motornya siapa, pintunya mungkin bisa sebelumnya itu bisa sama, ini sekarang pintunya bisa berbeda. Nah, itu memudahkan kami mengontrol secara sistemnya dan juga penerimaan pendapatannya. Akhirnya meminimalisir adanya fraud di situ. Kemudian sistem dari pelayanan dari tenancy management kita sudah menggunakan digital.
Tadinya kita serba kertas ya, tenan komplain, tenan pengajuan persyaratan administrasi izin keluar masuk barang, izin kerja, tadinya menggunakan kertas, birokrasinya lama, kita langsung kurangi menggunakan digital, itu semua tidak menggunakan kertas. Jadi sekarang tenan-tenan itu kalau mengajukan izin masuk barang, keluar barang, izin kerja, ataupun izin pengajuan parkir, pengajuan token, pengajuan pelayanan yang lain, kartu akses, itu semuanya serba digital dengan mengisi form Google, dan itu sudah menggunakan WhatsApp bisnis. Nah, itu memudahkan tenan tidak perlu datang lagi ke sini, mereka bisa dimanapun, bisa mengajukan izin dengan sistem otorisasi langsung oleh yang berwenang, dengan link langsung terkonek dengan data di keuangan, jadi terintegrasi, tenan ini diizinkan secara otorisasi bisa keluar barangnya atau bisa masuk atau tidak. Nah, itu memudahkan para tenan kita karena memang prinsipnya pelayanan kami itu membantu memudahkan bukan untuk menyulitkan. Nah, dengan adanya program secara digital ataupun secara online ini justru membuat tenan sedikit besarnya sangat terbantu, Pak. Nah, program sistem ini selama Q1 dan Q2 ini kita lakukan sudah berjalan. Terakhirnya penutupannya di Q2 itu kita lakukan pelayanan cashless management, yang mana tadinya kami menerima pembayaran secara tunai, kami sekarang sudah menjalankan mana tidak menerima pembayaran secara tunai. Namun artinya pembayaran non tunai ini kita memberi akses atau alternatif pembayaran hal yang lain, seperti melakukan pembayaran melalui transfer, melalui debit ataupun melalui digital payment. Nah, ini pun juga dibantu diperkuat dengan transparansi dengan sudah adanya virtual account dari BCA. Tunainya dihilangkan sama sekali. Bukan dihilangkan, jadi tunainya itu tetap kita jalankan sifatnya urgensi. Misalnya ada tenan kita yang mungkin gaptek soal digital, atau mungkin ada gangguan di aplikasinya dia ataupun di rekeningnya dia, teman-teman kita masih bisa membantu kalau pembayarannya memang bisa dilakukan dengan tunai. Dan itu memang kita kasih terus pengertian edukasi. Misalnya, oh saya nggak bisa pakai ini, mobile banking saya bermasalah. Kita ada pelayanan yang bisa membantu. Misalnya, oh mobilenya gini, dibantu dibuatkan atau dibantu untuk dibukain atau apa, atau kita bantu transfer juga bisa. Nah, itu berjalannya waktu akhirnya bisa berjalan, dan ini tujuannya selain untuk bersih keuangan ataupun manajemen cash, ini kita juga menghindari terjadinya fraud, terjadinya penggelapan, terjadinya kecurangan, terjadinya ini karena kami punya tanggung jawab mengelola keuangan ini adalah uang daripada warga, dan sebagai bentuk tanggung jawab kami mengelola keuangan ini kita merealisasikan dengan sistem cashless management. Karena kita banyak di gedung-gedung yang lain terjadi dengan sistemnya masih tunai, terjadi adanya fraud, terjadi adanya penggelapan. Ya, setahu saya di Jardin tidak pernah terjadi, mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi. Dengan adanya cashless management system ini diharapkan makin lebih membuat aman lah, karena kami mengelola uang dari para penghuni yang membayar iuran-iuran itu dengan kerelaan hatinya, dengan ketulusannya, dan kami harus mengelola itu dengan baik, dengan transparan juga, Pak. Nah, masuk ke Q3 dan Q4 baru kita mulai bergeser tentang fisik, Pak. Fisiknya ini antara lain kenapa kita baru beralihnya fisik di Q3 dan Q4, artinya kami perbaiki sistemnya dulu. Kita buat kerangka infrastruktur untuk sistemnya sudah terbangun, baru fisiknya kita bangun. Nah, fisiknya kita bangun itu untuk pemenuhan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Jardin, seperti apakah syaratnya itu, yaitu sertifikat layak fungsi yang saat ini memang belum ada. Nah, itu kita coba kembangkan, yang mana revitalisasi yang namanya MCFA, itu Main Control Fire Alarm. Sebenarnya MCFA ini di zaman developer yang dulu itu jaringan instalasinya sudah pernah ada, panelnya pun sudah pernah ada. Mungkin ada beberapa tenan yang sempat memention kan sudah ada jaringannya. Ya betul, itu sudah ada jaringannya. Tetapi jaringannya itu tidak berfungsi total, itu rusak total. Karena panelnya itu sebenarnya ternyata panel rakitan. Dulu developer membangun itu hanya untuk supaya mencoba menerbitkan SLF, tapi ketika dilakukan pengetesan tidak berfungsi, maka SLF itu ditolak. Nah, akhirnya kami mendapat informasi itu, kami ajukan ini MCFA harus segera dipasang. Artinya MCFA ini bukan hanya sebagai pemenuhan syarat dasar untuk SLF, tapi sebagai keamanan gedung, keselamatan dan keamanan para penghuni di sini. Artinya sebelum MCFA ini tidak aktif, kami hanya mengandalkan penciuman dari para teman-teman security kami yang patroli melalui penciuman. Ada gas bocor, ada bau asap. Nah, kami sangat khawatir kalau itu sampai terjadi, amit-amit terjadi, baik itu mungkin disengaja, ada mungkin sabotase yang kita tidak tahu, atau mungkin force major, ada korslet, ada arus pendek atau apa, ada gas bocor atau apa, terjadi kebakaran, itu sangat vital.
Nah makanya MCFA ini memenuhi dua unsur, yaitu unsur untuk pemenuhan syarat SLF, kedua untuk memenuhi syarat untuk keselamatan para penghuni. Nah yang kedua, apakah yang akan kita ajukan, kita programkan itu deep well atau sumur bor. Dimana Jardin ini kembali lagi pernah ada sumur bor, cuman di masa periode yang sebelumnya pernah dilakukan pengeboran, cuman hasilnya tidak maksimal. Informasi yang saya dapat itu pengeborannya itu ada kesalahan teknis, sehingga air yang keluar itu keruh ataupun tidak layak Itu dikonsumsi. terjadi di dulu ya. Dulu ya, zaman periode masih developer ya. Ya. Akhirnya kembali lagi deep well ini menjadi juga salah satu syarat untuk SLF. Kami ajukan untuk segera dilakukan pengeboran SLF ini. Saat ini sedang dalam tahap perizinan, sudah berjalan, kemudian sudah dilakukan tes geolistrik dan ditemukan kedalamannya itu dari 129 sampai 149 meter ke bawah, ditemukan ada sedimen air, campuran batu dan pasir, dan ada airnya. Itu ada fotonya juga. Nah, nanti bisa ditampilkan ya di frame ini, mungkin tampilkan aja. Nah itu saat ini sudah berjalan perizinannya. Untuk perizinnya sendiri sudah sampai di tahap di Kementerian SDM, artinya dari lingkungan sampai ke BWWS sampai ke PDAM itu sudah disetujui. Tinggal Kementerian SDM ini kemarin karena ada pergantian kepresidenan, ada pergantian juga peraturan dari pemerintah kementerian, ada beberapa syarat harus dipenuhi dan sudah kami penuhi, sudah disubmit datanya oleh OSS yang ada. Kami tinggal menunggu 12 hari kerja ke depan perizinan itu terbit, dilakukan pengeboran. Nah, satu lagi yang kami ajukan itu adalah ruang serbaguna atau balai warga, yang mana menjadi salah satu sarana tempat bagi para warga atau para anggota penghuni untuk melakukan interaksi sosial atau melakukan komunikasi ataupun kegiatan bersama, yang mana itu juga menjadi salah satu syarat dari SLF juga. Nah ini dalam waktu kurang lebih 2 bulan kami bisa realisasikan itu. Ruang serbaguna ini dengan kapasitas 175 orang, itu yang mana kami sudah hitung dengan kegiatan yang rutin dilakukan, misalnya ruta ataupun kegiatan gathering ataupun kegiatan sosial lainnya, dia dapat menggunakan area ini ataupun bisa mungkin digunakan secara sosial lainnya. Dan itu sekarang sudah selesai, sudah bisa digunakan, sudah bisa dimanfaatkan saat ini. Dan ada lagi satu yang menjadi salah satu SLF, yaitu playground anak. Nah, playground anak ini memang mungkin belum bisa direalisasikan di tahun 2024. Semoga di tahun depan itu bisa direalisasikan, karena kami juga melihat di banyak masukan dari para penghuni. Ternyata para penghuni kita secara data grafik untuk para penghuni kita tuh ternyata anak-anak itu sudah cukup banyak, dan kita kekurangan tempat area bermain untuk anak-anak. Dan kami sudah sampaikan kepada kepengurusan yang mana kita perlu ada area untuk bermain anak-anak. Saat ini yang bisa digunakan bermain anak-anak adalah kolam renang. Kolam renang itu dibagi 2 seksi, kolam renang dewasa dan kolam renang anak-anak. Saat itu yang kita bisa membahasakan kolam renang anak-anak itu adalah area bermain anak-anak. Apakah itu sudah bisa dikategorikan layak untuk dijadikan area playground atau enggak? Kalau misalnya belum bisa, mungkin tambahan untuk perosotan-perosotan aja, Pak. Jadi kolam renang anak-anak ditambahin perosotan bisa jadi playground. Nah itu sudah kita programkan juga. Nah dari perjalanan 2024 ini tentunya tidak mudah perjalanan ini. Kami menghadapi juga tantangan dari eksternal, bahkan juga ada yang di internal. Maksudnya dalam arti internal itu orang-orang yang mungkin mencoba merasa belum puas terhadap pelayanan kami. Kami dari badan pengelola memang tidak sempurna. Kami perlu masukan, perlu koreksi, perlu diingatkan. Pihak-pihak eksternal yang mencoba mengambil pengambil alih atau mencoba mengganggu itu dengan kekompakan kami ya, didukung dengan di backup oleh pengurusan kami. Itu kami berjalan kurang lebih hampir 6 bulan awal itu sampai dengan sekarang kita berhasil menghalau. Ya, mungkin Bapak-bapak semua tahu, Ibu tahu dengan adanya periode dari pengurusan sementara developer itu yang mana masih mengklaim punya hak untuk kepengurusan dan kepengelolaan, itu berhasil kami halau, baik itu secara dokumen legal ataupun secara operasional di lapangan. Dan itu kami juga terus bekerja sama dengan instansi-instansi yang ada ya, dari Forkompimcap ya, dari Polsek, Polres hingga kecamatan, kelurahan hingga wilayah lingkungan. Dan ini kami juga terus bekerja sama dengan Satpol PP mana untuk mengurangi isu-isu negatif, adanya praktek-praktek yang mencoba membuat Jardin image-nya tidak baik, seperti praktek-praktek prostitusi, narkoba atau kami rutin melakukan kegiatan-kegiatan operasi. Kami juga bekerja sama dengan instansi-instansi, artinya instansi-instansi itu secara tidak langsung juga ikut menyorot Jardin. Nah, mereka menyorot Jardin, mereka membantu kami untuk bisa mengurangi tindakan-tindakan yang melawan hukum. Nah, perjalanan itulah yang membuat kami bisa mengakhiri sampai di akhir tahun 2024, dan saya bisa mengakhiri juga
apa ya, kepemimpinan dalam mengelola Jardin atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh Ketua P3RS dari yang sebelumnya Ibu Maria, sekarang ke Pak Pendi. Artinya saya juga sekaligus di kesempatan ini mau menyampaikan pamit gitu kepada semua para penghuni, para anggota, kepada para tenan ya, baik para pemilik, kepada para penghuni yang tinggal ataupun para pegiat komersil. Misalnya masih ada yang belum sesuai atau masih ada kekurangan sana sini, mohon dimaafkan. Kami yakin kami melakukan semua itu semata-mata memang menjadi tanggung jawab kami, dan kami mengucapkan terima kasih juga atas kepercayaannya. Saya juga melihat ada juga yang mengapresiasi, artinya kami diterima dengan segala kekurangannya. Terima kasih juga atas masukan-masukan dari para pemilik, para penghuni, yang mana itu menjadi vitamin juga buat kami. Ya. Gitu. Demikian Terima kasih. Pak Tommy, Ya. Pak Pendi. Ya, Pak Os, jadi kalau misalnya saya ringkaskan ya, jadi dari 5 pilar programnya P3XRS diringkas menjadi 2 ya. Ya. Tadi sistem dan yang fisik ya. Di Q1, Q2 itu sistem, Q3, Q4 itu adalah yang fisik tadi ya, seperti kalau diringkaskan ya. Ya, barangkali nanti ada yang dikomentari oleh Pak Pendi segala macam, tapi barangkali kita beralih ke Pak Irfan ini sebagai Kepala BP yang baru. Pak Irfan, sudah ada beberapa saat nih ya, udah beberapa waktu Pak Irfan ini kerja secara tandem dengan Pak Os ya untuk bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru di sini, Pak Irfan. Barangkali Pak Irfan juga langsung sudah menyusun ya untuk tahun 2025 ini nanti apa yang mau dikerjakan, apa yang mau diwujudkan, apakah mau sama dengan yang disampaikan Pak Os tadi atau gimana detailnya seperti itu. Ya, saya yakin akan ada banyak detailnya Pak, tapi ya secara garis besarnya aja gitu. Terima kasih, silakan Pak. Terima kasih Pak Tommy, yang terhormat Pak Pendi sebagai Ketua PSRS, rekan saya yang tercinta Pak Oswald yang akan meninggalkan Jardin. Ya, pertama saya perkenalkan, saya ditugaskan oleh PT JKL Invesco itu per 2 Januari. 2 Januari saya sudah berkecimpung di building management ini ya lebih kurang 5 tahun dengan JKL Invesco. 2 site terakhir saya itu Pinewood dan Pinewood di Bandung, Jatinangor, terakhir di Fasaka Dereskono Medan. Alhamdulillah saya dapat amanat untuk gabung di Jardin, dan alhamdulillah juga saya diterima. Terima kasih para pengurus yang terhormat. Mengenai rencana kerja tadi Pak Oswald sudah cukup sangat komprehensif ya, sangat jelas gitu ya. Di 2024 itu kalau saya katakan itu sudah fondasi atau pijakan saya untuk melanjutkan, karena saya punya prinsip itu lebih sulit melanjutkan daripada untuk memulai. Betul nggak Pak? Ya, agak sulit, tapi itu challenge buat saya. Insya Allah dengan pengalaman saya bukan lagi mencoba, saya harus melanjutkan, karena dari beberapa pilar itu menjadi 2, yaitu sistem sama fisik. Itu di kuartal 1 sampai kuartal 4 2025 itu saya sudah susun semacam roadmap Pak. Jadi kuartal 1 itu ya masih sama itu, jadi kita fokus di building kuartal 1 itu kita masih di seputar income ya, growth income ya, karena apapun yang kita kerjakan tanpa ada dukungan finansial, dan itu ya mungkin saya katakan yang kita nggak bisa bergerak. Jadi di growth 1 itu ya pertama kita selain informasi ke para penghuni mengenai kewajiban-kewajiban, dan yang pastikan dari kami tim finance dengan tim TR itu lebih spesifik mungkin update data Pak ya. Update data yang terbaru itu kami fokus di situ. Jadi termasuk nanti mengenai aging, tunggakan, collection itu sampai mana sih permasalahannya. Nanti kita coba bedah sama-sama. Mungkin ini kita sudah mulai lagi melakukan mendata, karena apapun yang rencana kerja saya tanpa dukungan finansial yang kuat ya mungkin nggak akan maksimal Pak. Itu kuartal 1 yang secara garis ringkasnya. Kuartal 2 kita lanjut ke building management. Nah, di building management ini kita sudah memulai melanjutkan yang rencana kerja Pak Oswald, karena ada salah satu persyaratan SLF yang harus kita lengkapi, yaitu salah satunya ya playground anak, dan beberapa kelengkapan termasuk tes commissioning MCFA yang sudah berjalan selama ini, dan ada beberapa termasuk revitalisasi audio ceiling ya. Jadi itu mungkin agar menambah kenyamanan dan para penghuni merasa tidak terganggu apabila ada announce,
ada yang harus disampaikan oleh tim badan pengelola. Untuk masuk kuartal 3 kita mulai fokus ke safety. Ya, safety itu termasuk keamanan seluruh karena saya itu sangat simpel sekali. Saya cuman ingin di Jardin ini aman, nyaman, bersih, itu aja sih. Walaupun di belakangnya pasti akan ada permasalahan-permasalahan. Nah, untuk safety ini ada beberapa mungkin nanti mengenai apa istilahnya pergantian yang menyangkut keamanan ya, termasuk mainline, pipa dan sebagainya, dan juga istilahnya yang pasti itu papan petunjuk ya, karena kemarin juga kita sudah kedatangan dari tim damkar, jadi ada beberapa koreksi dari mereka ya, insya Allah kita bisa, salah satunya sih mungkin di signage safety ya Pak ya, jadi petunjuk-petunjuk ini sudah ada cuman belum maksimal. Nah di kuartal 4 saya berharap kuartal 1 dan 3 itu impactnya sudah terasa di kuartal 4, termasuk kuartal 1 itu kita menggaspol lah istilahnya, menggaspol masalah pemasukan ya, kita dari sisi finance-nya dulu. Nah di kuartal 4 itu kita lebih fokus ke hospitality, jadi service excellence dari badan pengelola saya akan coba terus tingkatkan juga. Jadi nanti mungkin kedekatan badan pengelola dengan tenan, mungkin nanti ada tenant gathering, commercial gathering, pokoknya yang kaitannya dengan social activity. Untuk saat ini juga di Januari ini alhamdulillah kita sudah mulai bekerja sama dengan Ciwok ya. Saya sampaikan juga terima kasih atas terobosannya Bapak Direktur Utama kita Pak Danca Aquarianto, yang walaupun mungkin itu hari hanya pembicaraan santai, gimana kalau kita lebih dekatkan antara Jardin dengan Ciwok, kita angkat di forum, dan alhamdulillah para Bapak Ibu pengurus yang terhormat juga merespon. Jadi kita langsung gerak cepat. Itu hari sempat saya dengan tim TR turun tangan. Alhamdulillah sekarang kita sudah memiliki akses dari Jardin ke Ciwok. Ya, mungkin nanti ke depannya PR bagi kami juga apa aja sih yang bisa kita kerjasamakan dengan Ciwok. Mungkin dari saya itu Pak. Tapi jadi saya mohon arahan selanjutnya, mungkin silahkan saya dengan tim juga sudah menyampaikan open management lah, open management untuk kebaikan kita sama-sama istilahnya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bapak. Pak Irfan, sudah dijelaskan baik Pak Oswald yang 2024, kemudian Pak Irfan yang 2025. Itu secara garis besarnya ya, dan ya saya yakin secara realnya dari hari ke hari ada aja yang diurus Pak ya. Ada yang barangkali di luar program, di luar program itu ada yang mendadak itu ada aja yang diurus gitu ya. Seperti itu. Ya, barangkali dari Pak Pendi ada yang mau dipertajam atau mau ditanyakan atau dikomentari, silakan Pak. Baik, saya hanya ingin meng-highlight tadi apa yang sudah dilakukan oleh KBP sebelumnya, Pak Oswald. Tadi saya mau nanya tapi ternyata sudah dijelaskan bahwa MCFA, perbaikan genset, deep well, ruang serbaguna, itu sudah dijelaskan. Selain beberapa menjadi salah satu persyaratan untuk membuat SLF, juga urgensinya sudah dijelaskan. Apa tadinya saya mau nanya tadi, ternyata MCFA tidak pun oleh SLF, NCFA itu tetap dalam satu gedung itu harus ada. Wajib ya, bisa kita ini kan. Kemudian dalam kesempatan ini juga terima kasih banyak, kita sudah berkolaborasi kurang lebih setahun lah, yang saya nilai cukup baik dan cukup berinteraksi dengan baik antara BP dengan pengurus kami. Dan mungkin dalam kesempatan ini juga selain kami menghaturkan terima kasih kepada Pak Oswald, juga kami mengucapkan selamat dan mungkin sukses di tempat yang baru, lebih sukses lagi gitu. Kemudian selamat datang Pak Irfan untuk menggantikan dan melanjutkan program-program yang sudah dilakukan oleh KBP sebelumnya Pak Oswald, untuk kita berharap lebih baik lagi, lebih humanis dan segala macam. Tadi Pak Irfan target yang diutamakan adalah pengumpulan IPL dan segala macam. Jadi ada hak dan kewajiban pemilik, ada juga hak dan kewajiban kita sebagai pengurus dan BP. Jadi itu tetap harus imbang. Sebelum kita meminta kewajiban mereka, kita juga
harus menyampaikan kewajiban kita, apa yang diinginkan oleh para warga Jardin ini, seperti keamanan, kenyamanan, dan kebersihan, juga pelayanan. Itu kita harap tetap ditingkatkan. Nah, kalau sudah kita menyampaikan apa yang kita lakukan sebagai kewajiban kita, artinya kita tidak akan ragu juga untuk menagih kewajibannya para penghuni. Penghuni di sini salah satunya kita juga, gitu kan? Salah satunya kita juga. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Oswald. Selamat datang Pak Irfan. Demikian Pak. Terima kasih Pak Wendy untuk tambahannya. Ya, demikianlah Bapak Ibu Jardiner sekalian, podcast kita yang pertama, dan nanti kita akan membuatkan lagi podcast yang lain dengan isu-isu yang lain. Semoga konten podcast kali ini dapat berguna untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Pak Oswald dan Pak ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Oke. Wah.